Apa kabar kawan-kawan? Sehat selalu ya. Bagaimana sih kalau Kredit Pintar sudah mengirim somasi? Tonton terus di sini. Kita lanjut ya. Jadi yang kita bahas adalah Kredit Pintar nih yang lagi rame, yang saat ini gembar-gembor sudah menurunkan DC lapangan. Cuma yang dibahas adalah apa sih jadinya jika Kredit Pintar mengirimkan surat somasi kepada nasabah yang galbay ya. Di sini Abang DC akan membahas secara detail somasinya seperti apa ya. Oke, kita langsung saja kita bacakan. Jadi salah satu teman kita, ini saya baru pertama kali ya, teman memberikan berita bahwa dia dikirim surat somasi. Nah, kita bacakan saja. Di sini ada kop suratnya, Kredit Pintar kepada, nggak ada kepada ya, Bapak Ibu nasabah Kredit Pintar. Dengan hormat, Kredit Pintar telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Ibu dengan memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu, namun sampai hari ini terlupakan oleh Bapak Ibu kewajiban untuk membayar tunggakan. Sementara kami telah melakukan upaya penuh untuk menghubungi Bapak Ibu, tetapi mendapat tanggapan positif berupa tidak mendapat tanggapan positif berupa pembayaran. Untuk itu kami sampaikan peringatan pembayaran kepada Bapak Ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Menginformasikan sekali lagi tunggakan Bapak Ibu yang belum dibayarkan sampai saat ini, bahwa nomor 2, bahwa Bapak Ibu mengalami kemacetan dan melaksanakan kewajiban pembayaran tentu sangat merugikan Kredit Pintar, dan perbuatan tersebut adalah kami anggap melakukan tindakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam KUHP, dan kami anggap Bapak Ibu melakukan tindak pidana yang diatur KUHP pidana tentang penipuan. Apabila tidak ada tanggapan surat ini, namun sekian kali Bapak Ibu tidak ada niat baik menyelesaikan masalah ini, oleh karena itu kami kirimkan surat somasi melalui pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja atau tempat tinggal ya. Sebenarnya di sini adalah hanya surat peringatan ya, surat peringatan yang dibuat sebelum surat somasi ya, karena menurut saya surat somasi ini adalah surat sebelum gugatan ke pengadilan ya. Jadi contoh surat somasi itu adalah yang berisikan tentang nama kalian lengkap, detail dari nama, alamat, dan jumlah yang dihutang beserta bunga mungkin ya, itu sangat jelas. Nah, di sini saya bacakan pembuatan prosedur surat somasi itu seperti apa. 1, menuliskan kop surat lembaga ya, jelas, menjelaskan identitas calon tergugat, menuliskan poin duduknya perkara kesalahan yang dituntut, memberikan jarak waktu kepada si calon tergugat untuk memenuhi prestasi. Jadi di sini surat somasi ini di dalamnya harus berisikan tenggat waktu. Jadi seperti kita diberi dispensasi ya, karena surat somasi ini kan menuju ke pengadilan. Jadi diberikan
tenggat waktu sampai yang ditentukan oleh si penggugat, ya kan. Nah, yang berikutnya adalah menentukan upaya hukum lanjutan yang akan ditemukan oleh menentukan upaya apabila tidak memenuhi prestasi tersebut, menorehkan tanda tangan yang jelas, ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contohnya seperti pada yang terhormat bla 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 bla, alamat di mana, perihal surat peringatan agar ini gitu. Jadi jelas, ya. Nah, jika kalian menghadapi seperti itu, masih seperti itu, jika dari pihak pinjol sudah memberikan surat semacam itu tapi tidak menyebutkan nama, alamat lengkap, perihal tagihannya, terus tenggat waktunya, batas tenggat waktunya bagaimana, ya kalian tetap tenang, ya intinya tetap tenang, karena somasi itu tidak semudah itu, dan ketika maju pengadilan juga tidak semudah itu. Jadi gini, somasi itu dibuat sebenarnya untuk mengingatkan nasabah agar membayar, ya. Jadi jika surat somasi tersebut diabaikan, apa sih dampaknya? Jadi gini, sekarang kita kembalikan ke utang kalian berapa, ya kan? Utang kalian itu berapa? Kalau cuma utang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya kalau misalkan kalian tidak ada uang, ya abaikan aja, mau gimana lagi, mau dikirim surat somasi, mau dibawa ke pengadilan, ya pasrah aja, emang nggak ada uang. Sekarang realnya gini, orang gugat, ya kan, ini kita contohkan saja, orang gugat calon tergugat itu membutuhkan uang banyak, bro, ya, membutuhkan uang banyak, jadi nggak sedikit. Jadi kalau misalkan cuma utang 2 juta sampai 3 juta dibawa pengadilan, itu nombok, ya, nombok. Nah, habis itu di perjanjian hutang piutang itu kan, pinjaman online ini nggak ada namanya jaminan. Nanti misalkan ketika di sidang kalian cuma bisa jawab bisa dicicil atau bagaimana, itu udah selesai, ya, udah selesai, nggak akan berlanjut. Jadi nggak usah takut dihukum penjara, karena ini adalah utang piutang adalah perdata, dimana ketika nasabah masih bisa menyanggupi, ya, dengan cara dicicil berapapun itu akan tetap bisa dibayar, ya, walaupun dari pihak yang mengutangi tidak setuju. Tapi mau gimana lagi, jika nasabahnya memang seperti itu, jadi nggak bisa gimana lagi, ya. Susah di sini, ya, kalau hukum hutang piutang. Jadi kalian yang sudah diberikan surat seperti tadi yang saya sebutkan atau surat somasi, tetap tenang saja, ya, nggak usah dipikirkan, ya, nggak usah dipikirkan. Biasanya surat ini diberikan ketika sebelum DC lapangan datang, ya. Nanti ketika DC lapangan datang akan bawa surat lagi, surat utang dengan rincian berapa rupiah, ya kan. Nanti di dalamnya juga ada dispensasi waktu untuk pembayaran, ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya tenangkan hati kalian. Apa yang diberikan oleh DC pinjol itu, ya, mereka cuma menjalankan tugas. Segala macam cara dia lakukan agar nasabah membayar, ya. Satu tugas mereka adalah membuat nasabah itu bayar. Yang kedua, tujuan mereka adalah mendapatkan komisi, ya, kerja, itu wajar, ya. Jadi kalian nggak usah berpikiran yang aneh-aneh,
ya, berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran negatif, udah lanjutin hidup kalian, tetap bekerja seperti hari biasanya, fokus. Jika ada uang lebih ya bayar saja ya, jika belum ada ya mau gimana lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Abang Desi sampaikan. Semoga kalian tetap diberikan rezeki yang banyak, kelancaran rezeki agar bisa melewati galbay pinjol yang saat ini kalian hadapi ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian yang kondisinya sama, dan bisa gabung di grup ya, biar kalian lebih tenang pikiran kalian, sharing dengan teman-teman kalian ya, bagaimana sih galbay ini itu. Oke.